Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas materi yang benar-benar urgent, bisa dibilang urgent ya, karena ini tuh kemarin aku dapat satu soal waktu SKB CPNS Bidan. Jadi ini teman-teman, buat teman-teman yang mempersiapkan UKOM maupun SKB CPNS Bidan, silahkan boleh banget gabung di grup Telegram Ukom Bidan ya. Emang judulnya Ukom Bidan, cuma buat teman-teman yang mempersiapkan SKB bisa juga gabung karena kan materi kebidanannya mirip-mirip ya teman-teman ya. Dan walaupun misalnya cuma keluar 1 sampai 2 nomor, itu pun sangat berharga banget karena peserta satu dengan yang lain itu selisihnya cuma 1 sampai 2 nomor, dan itu sangat apa ya teman-teman, sayang banget kalau misalnya salah gitu ya. Oke teman-teman, nanti di sini aku akan bahas ya tentang apa itu isu seksualitas dan gender ya. Kayak mungkin teman-teman kan pernah ya dulu dapat materinya. Di sini nanti aku akan review ulang ya. Kemudian tentu juga ada soal dan pembahasannya seperti biasanya. Oke, sebelum ke materinya ya teman-teman, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silakan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Buat teman-teman yang belum follow Instagram maupun TikTok aku, silahkan follow ya teman-teman ya, karena di sana aku sering update tentang materi kebidanan, tentang UKOM maupun per-CPNS-an. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas karena di sini hujan ya. Tadi aku mau rekaman sore hari tapi juga hujan ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kalau misalnya nanti kurang jelas boleh banget komen aja di bawah. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi apa aja sih nanti yang akan kita bahas di sini ya teman-teman ya? Karena tadi kan judulnya isu gender dan seksualitas. Tapi kita tentunya harus tahu dulu apa itu gender, apa itu seksualitas ya. Nanti akan aku jelasin juga. Kemudian macam-macamnya, kayak ada stereotip atau pelabelan itu apa. Kemudian nanti aku akan jelaskan double burden atau peran ganda itu apa, subordinasi itu apa ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence, marginalisasi dan contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir adalah soal dan pembahasannya seperti biasa ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita cari tahu apa sih seksualitas, apa itu gender ya. Menurut WHO ya teman-teman, seksualitas adalah aspek hidup manusia yang mencakup seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, perilaku, dan kebiasaan. Aduh kak, emang ini harus banget ya kak dihafal. Oke teman-teman, kalau dulu aku tuh untuk ini nggak pernah ngehafal definisinya, tapi aku selalu nginget-inget contoh-contohnya. Tapi kita tetap harus tahu ya apa definisinya dan apa contohnya biar besok nggak bingung ya teman-teman ya. Oke, seksualitas aku garis bawahi di sini adalah tentang reproduksi ya. Kemudian gender adalah apa dan bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan, laki-laki atau yang lain. Jadi gender di sini adalah merujuk pada keragaman peran, fungsi, dan identitas yang merupakan hasil konstruksi sosial atau bentukan masyarakat, dan pembahasan gender melekat dengan kualitas maskulin dan feminim. Oke, panjang banget aku garis bawahi ya. Kalau intinya seksualitas adalah tentang reproduksi, tentang aspek hidup manusia yang mencakup seks. Kalau gender adalah tentang ini teman-teman ya, laki-laki, perempuan, tentang kualitas maskulin dan feminim. Oke, sampai sini teman-teman bisa tahu bedanya ya, apa itu seksualitas dan gender, tentunya berbeda. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita ke macamnya ya. Biasanya nanti dikasih kasus, kita harus tahu ini masuk ke stereotip kah, masuk ke double burden kah, atau apa. Oke, yang pertama adalah stereotip atau pelabelan ya teman-teman. Stereotip atau pelabelan adalah pandangan atau cara pandang atau pemberian label atau cap kepada seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah. Maksudnya gimana tuh kak? Oke, contohnya ya, perempuan yang bercerai dari suaminya.
atau misalnya perempuan dia meninggal oleh suaminya, kan dia jadi janda ya teman-teman ya. Kemudian orang-orang tuh nganggap kalau janda itu tuh gatal di sini bukan karena alergi atau gatal-gatal di kulit, bukan, tapi maksudnya dia dianggap sebagai perempuan penggoda ya, karena dia kan udah nggak punya suami, intinya gitu. Kemudian perempuan tersebut dianggap kayak merusak rumah tangga orang lain, karena kan ya pelabelan janda teman-teman pasti tahu sendiri ya. Kemudian perempuan dianggap lemah atau cengeng, perempuan yang pakai singlet, pakai hot pants, pakai celana yang pendek gitu, kemudian rambutnya dicat warna-warni, sulam alis kayak pakai spidol dan pakai lipstik merah dianggap kupu-kupu malam. Padahal nggak semua orang yang pakai hot pants atau singlet itu kupu-kupu malam, seperti itu ya teman-teman ya. Ini namanya stereotip atau pelabelan. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, next kita ke double burden atau peran ganda. Apa itu double burden atau peran ganda? Peran ganda atau double burden adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin itu lebih berat atau banyak dibandingkan jenis kelamin lain. Contohnya nih, perempuan bekerja di sektor publik, luar rumah, dan ketika kembali ke rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau domestik tanpa suami. Misalnya nih, ada suami istri, si perempuan bekerja, si laki-laki bekerja. Si perempuan habis bekerja dia pulang, masih nyapu lah, masih ngepel, masih cuci piring, masih ngurus anak. Padahal sedangkan yang suaminya ini malah pulang kerja dia duduk-duduk ngopi, karena dia mikirnya ya ini kan tugas perempuan, bukan tugasku cuma cari uang aja di luar gitu. Bukan seperti itu ya teman-teman, itu adalah hal yang tidak baik. Maka kita harus bisa menghilangkan ya, paling tidak kalau misalnya laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja, ketika pulang ya kita bisa bagi tugas seperti itu ya. Sampai sini paham ya teman-teman tentang apa itu double burden. Oke. Next kita ke subordinasi. Apa itu subordinasi? Subordinasi adalah penilaian suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain, menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Nah, intinya tuh perempuan itu tuh bagian dapur, bagian kasur, bagian sumur. Maksudnya gimana nih? Perempuan itu udah bagian reproduksi, bagian masak-masak. Kemudian kalau laki-laki tuh publik, intinya perempuan tuh pokoknya intinya bagian domestik, laki-laki tuh bagian publik, bagian kerja aja kayak gitu. Itu kan nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, sampai sini teman-teman paham kan bedanya ya, stereotip, pelabelan, double burden, peran ganda, subordinasi, perempuan bagian domestik, laki-laki urusan publik. Kalau aku sih dulu gampangnya ngafalin contohnya biar nggak bingung ya, karena kalau pengertian kadang kan banyak pusing ya. Tapi silahkan teman-teman boleh ditulis inti-intinya juga boleh. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence, pasti teman-teman ini paham ya. Adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan, salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Kekerasan di sini bukan hanya misalnya mukul, kemudian nampar, itu enggak ya teman-teman. Misalnya dia maki, kemudian dalam bentuk verbal, itu masuk juga ke kekerasan ya teman-teman ya. Ada pemaksaan, contohnya ada ancaman, penelantaran, pemukulan, penghinaan, pelecehan verbal ataupun fisik. Gampang ya kalau ini mah ya. Kemudian marginalisasi. Apa itu marginalisasi ya? Marginalisasi adalah peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Maksudnya gimana nih Kak? Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya, ini aku sebagai contoh ya teman-teman ya. Mungkin banyak orang-orang yang menganggap kayak perempuan yang bekerja kemudian banyak yang di PHK karena alasan perempuan itu merepotkan ya, hamil, melahirkan dan menyusui. Kemudian menganggap buruh pabrik, IRT dianggap pekerja rendah. Kemudian ada juga yang menganggap guru PAUD atau TK itu gajinya rendah, padahal kan mereka yang mencerdaskan ya. Tapi kadang orang menganggap seperti itu ya, itu tidak boleh. Itu namanya adalah marginalisasi, peminggiran akibat perbedaan. Itu tidak boleh ya teman-teman ya.
Oke, langsung ke soalnya. Oke, teman-teman paham ya sampai sini ya? Marginalisasi, peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Intinya kalau contohnya mah dianggap pekerja rendah untuk beberapa profesi itu. Kekerasan dalam rumah tangga jelas ini gampang ya. Subordinasi, perempuan bagian domestik, laki-laki bagian urusan publik. Double burden, peran ganda, si perempuan masih kerja ya, masih ngurus rumah gitu ya. Stereotip, pelabelan yang tadi aku bilang, yang pakai singlet, pakai hot pants itu dianggap kupu-kupu malam, janda dianggap gatal atau pengganggu, seperti itu ya. Oke, kita ke soalnya. Untuk soal ini udah aku share ya teman-teman di grup Ukom Bidan ya. Silahkan teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung, linknya udah ada di description box ya. Kemudian silahkan teman-teman coba kerjakan, kemudian kita bahas bersama ya. Kemarin aku dapat soal ini yang bagian ini teman-teman, inches ya. Kita kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini, dapat soal kayak gini kan nanti bingung. Paling tidak teman-teman pernah baca, itu kan lumayan banget ya. Oke, semakin deras ya teman-teman, mohon maaf kalau suaraku kurang jelas ya. Oke, apa bentuk diskriminasi gender tersebut? Nyonya G umur 38 tahun, hidup sendiri di sebuah rumah karena suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Di tempat tinggalnya selalu disindir dan dianggap mudah dirayu dan mengganggu rumah tangga orang lain. Apa bentuk diskriminasinya? Oke, kita garis bawahi di sini ya. Dia hidup sendiri di sebuah rumah karena suaminya meninggal, berarti dia kan janda. Tadi janda itu kan masuknya ke pelabelan atau cap ya teman-teman ya. Berarti apa teman-teman? Ya, tadi yang cap adalah stereotype. Oke, untuk subordinasi. Teman-teman masih ingat subordinasi? Nih ya, perempuan bagian domestik, laki-laki urusan publik. Kemudian apalagi double burden, peran ganda, perempuan yang masih masak, yang masih nyuci, yang masih kerja. Kemudian domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau incest ini tuh, ini teman-teman, contohnya ayahnya memperkosa anak perempuannya, kemudian kakaknya memperkosa adik perempuannya. Intinya kayak hubungan sedarah gitu ya teman-teman ya. Kemarin aku dapat soal ini. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Gampang ya teman-teman ya. Oke, ini udah di slide terakhir. Ya, cuma kayak gini aja sih teman-teman untuk yang materi isu gender dan seksualitas. Ya, lumayan gampang lah ya. Oke, pokoknya aku selalu ingetin teman-teman buat afirmasi positif. Kalau ini tuh gampang. Aku selalu dulu waktu mau tes selalu afirmasi positif. Jadi insya Allah akan dimudahkan sama Allah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini aja sih yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Aku doakan semoga teman-teman selalu dimudahkan, selalu dilancarkan ketika mengerjakan dan diberikan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, sebelum aku tutup, aku ingetin lagi ya buat teman-teman yang belum gabung grup, silahkan gabung. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram maupun TikTok aku, jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke, semangat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.